Ternyata serangan dari Iran yang sempat membuat Israel kelimpungan dalam perang 12 hari kemarin, itu baru permulaan. Yang sebenarnya lebih mematikan malah belum dimulai. Berdasarkan bocoran laporan, Netanyahu dan Trump kabarnya sudah sepakat secara diam-diam. Israel akan melancarkan serangan lagi, dengan target utama menggulingkan rezim Iran dan menghancurkan program nuklir mereka. Tapi kenyataannya, mereka gagal total. Yang lebih ironis lagi, Israel baru menyadari bahwa mereka bahkan gagal menemukan Khamenei, meskipun sudah 2 kali mencoba membunuhnya. Sementara itu, Iran baru menggunakan sedikit sekali kekuatannya, dan sekarang mereka malah menyiapkan jebakan dari 3 arah sekaligus. Tonton terus video ini, karena aku akan membahas tentang rudal bawah tanah, proksi militan, dan juga senjata rahasia yang membuat Amerika gemetar. Inilah kesiapan militer Iran dalam menghadapi serangan baru dari Israel. Semua ini dimulai dengan pernyataan mengejutkan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengungkapkan bahwa dalam perang 12 hari melawan Israel, Iran baru menggunakan sekitar 30% dari total kekuatan tempurnya. Artinya, serangan ratusan rudal dan drone yang sukses menghantam infrastruktur militer Israel itu baru permulaan. Ya, yang lebih mengejutkan lagi, Iran justru menolak bantuan dari sekutu-sekutu mereka seperti Hizbullah dan milisi Irak. Mereka memilih bergerak sendiri dengan strategi serangan yang lebih presisi. Bahkan, Iran sudah tahu perang ini akan terjadi sejak 4 bulan sebelum konflik dimulai. Selama waktu itu, mereka menggandakan kekuatan militer dan siber mereka hingga 5 kali lipat. Sistem pertahanan mereka disiagakan, rudal-rudal dipindahkan ke lokasi aman, dan bahan nuklir strategis juga telah dievakuasi dari fasilitas seperti Natanz. Ketika ditanya soal kerusakan akibat serangan Israel, para pejabat Iran hanya menjawab dengan dingin, "Kami tidak takut." Fokus utama mereka kini adalah menghukum Israel, dan itu berarti perang ini belum berakhir. Iran bukan sekadar negara dengan persenjataan yang kuat, mereka adalah negara muda yang menyimpan bara dalam dadanya. Dengan lebih dari 25% dari total populasinya berada pada usia tempur, serta cadangan minyak dan gas bumi terbesar ketiga di dunia, Teheran memiliki 2 bahan bakar utama untuk menjalani perang panjang: energi dan semangat. Mereka bisa terus bertempur di medan laga sambil tetap membiayai negaranya. Cadangan strategis ini menjadi pilar bagi kemampuan militer Iran dalam jangka panjang. Dalam laporan yang bocor, penasihat senior IRGC mengungkapkan bahwa Iran mampu menyerang Israel dan Alpiyulas setiap hari selama 2 tahun penuh tanpa kehabisan amunisi. Tidak heran jika Netanyahu dan Washington sangat berhati-hati dalam menyusun langkah selanjutnya. Dalam perang 12 hari yang lalu, 36 serangan rudal Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome dan TIAAD. Menghantam bukan hanya situs militer, tetapi juga infrastruktur vital Israel, seperti kilang minyak, pembangkit listrik, rumah sakit, hingga pusat riset Weizmann Institute. Salah satu serangan bahkan menyebabkan kebakaran besar di kota Haifa. 5 pangkalan militer Israel, termasuk pusat logistik dan intelijen, juga dihantam tanpa sepengetahuan publik. Israel tak bisa berbuat banyak, mereka bahkan tak tahu kapan rudal itu masuk. Ini bukanlah perang konvensional, melainkan pembalasan presisi yang menakutkan. Lebih jauh, Iran juga mengincar target eksternal. Pangkalan militer ICTS di Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab kini berada dalam pengawasan mereka. Bahkan, dalam skenario ekstrem, Iran disebut-sebut akan memanfaatkan kedekatannya dengan Venezuela untuk membuka jalur rudal jarak jauh langsung menuju wilayah Amerika. Mungkin terdengar berlebihan, tapi di dunia pasca Gaza, segalanya bisa terjadi. Pakistan, yang selama ini terlihat ambigu, baru-baru ini memberikan sinyal keras. Jika Israel menyerang Iran dengan senjata nuklir, Islamabad akan membalas dengan nuklir juga. Meskipun pejabat sipil Pakistan membantahnya,
pernyataan pejabat tinggi IRGC menunjukkan adanya komunikasi tingkat tinggi antar militer. Pakistan bukan hanya penonton dalam hal ini. Lalu ada Cina dan Rusia. Rusia secara diam-diam terus mengirim pesawat kargo ke Teheran membawa perlengkapan militer yang tidak diumumkan ke publik. Sementara itu, Cina melalui pernyataan resmi Kementerian Pertahanan menyatakan siap membagikan teknologi J-20C dan sistem pertahanan HQ-9 kepada negara-negara sahabat. Siapa yang dimaksud? Iran adalah kandidat terkuat. Korea Utara juga ikut buka suara. Jika Israel melanggar gencatan senjata, Pyongyang akan mendukung Teheran. Retorikanya tajam, dan kita tahu bahwa ketika Korea Utara bicara soal roket, mereka bicara dengan serius deh. Di laut, Houthi telah menguasai Laut Merah. Serangan terhadap kapal dagang dan sabotase rute logistik Israel terus berlangsung. Dalam jaringan resistensi regional, Houthi berperan sebagai tangan yang memblokir dunia dari barat. Kesimpulannya, Iran sudah siap. Mereka memiliki cadangan energi, pasukan muda, teknologi rudal canggih, dan dukungan dari blok timur. Sementara itu, Israel dan bahkan Amerika mungkin sedang menghadapi mimpi terburuknya. Perang besar yang tak bisa dimenangkan hanya dengan superioritas teknologi. Situasi antara Iran dan Barat kini berada di titik kritis. Menteri Luar Negeri Iran memberikan peringatan tegas. Jika Eropa mengaktifkan mekanisme snapback dalam JCPOA, maka hubungan diplomatik Iran-Eropa bisa runtuh total dan tidak akan bisa diperbaiki lagi. Iran menegaskan bahwa satu-satunya topik yang akan mereka negosiasikan adalah nuklir, dan mereka tidak akan membahas isu militer atau pertahanan. Ini adalah sinyal keras bahwa Teheran tidak akan menerima tekanan gaya lama. Di sisi lain, Iran tetap berkomitmen terhadap NPT dan kerjasama dengan IAEA. Namun kini dengan batasan yang lebih ketat. Badan Keamanan Nasional tertinggi akan menjadi pengatur baru dalam semua akses IAEA, yang secara tidak langsung akan memperlemah transparansi. Teheran mengakui bahwa ada pesan dari Washington yang menginginkan negosiasi ulang, namun Iran tidak terburu-buru. Mereka ingin kesepakatan baru yang menghormati hak penuh atas pengayaan uranium. Skenario eskalasi bisa terjadi jika E3 atau AS memaksakan agenda non-nuklir atau menekan dari sisi militer. Sebaliknya, deeskalasi masih memungkinkan jika Barat bersedia berbicara dengan menghormati posisi Iran, bukan dengan mengancamnya. Jika dengan hanya 30% kekuatan yang dimiliki, Iran mampu mengguncang Israel selama 12 hari dan memaksa Amerika Serikat mengeluarkan lebih dari $800 juta untuk mencegat serangan. Bagaimana jika seluruh kekuatan Iran benar-benar dilepaskan? Iran bukanlah sekadar negara dengan pasukan militer biasa. Mereka adalah arsitek peperangan modern yang tersembunyi. Sejak bertahun-tahun lalu, Iran membangun apa yang disebut sebagai kota-kota rudal, jaringan pangkalan bawah tanah yang tersebar di seluruh provinsi, bahkan hingga di bawah pegunungan. Sistem ini dirancang agar mampu bertahan dari serangan nuklir sekalipun. Setiap portal peluncur rudal dijaga dengan beton ultra tinggi, terkubur dalam batuan keras dan dilapisi pelindung ledakan ganda. Konsep peluncuran ini pertama kali dibuka ke publik pada 2020 ketika Iran merasa ada ancaman serangan nuklir dari Presiden Trump yang sedang sekarat secara politik. Sistem ini sangat mirip dengan silo rudal balistik antar benua milik ASIS pada era 1970-an. Namun jauh lebih murah, efisien, dan tentu saja diterapkan secara nyata. Portal-portal rudal Iran tidak hanya tersembunyi dari pengintaian satelit, tetapi juga mampu menembakkan ratusan rudal besar dalam waktu singkat. Rudal-rudal itu diluncurkan menggunakan kereta bawah tanah otomatis yang dapat bermanuver dan mengisi ulang peluncur tanpa terdeteksi. Bahkan senjata presisi tinggi seperti Tomahawk dan F-35 pun kesulitan untuk menjangkau target-target ini. Pasukan Al-Quds, sayap elit dari IRGC yang biasa beroperasi di luar negeri,
belum dikerahkan sama sekali dalam perang 12 hari ini. Begitu pula dengan Angkatan Laut Iran yang memiliki pangkalan bawah tanah di Teluk. Kapal selam drone, rudal anti kapal, dan kemampuan untuk menutup Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan 20% minyak dunia, semua itu bisa memicu krisis energi global hanya dengan satu perintah dari Teheran. Iran juga menyimpan ribuan rudal balistik dan drone kamikaze cadangan. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan bahwa Iran baru mengerahkan kurang dari 5% kekuatan pertahanan udaranya terhadap Israel. Rudal jarak menengah hingga hipersonik yang mereka miliki terbukti mampu menembus pertahanan Israel. Meskipun dilindungi oleh sistem Iron Dome dan TEHAD milik Al-Qa'as. Seorang jenderal Iran pernah menyebut, "Kami bisa terus menyerang dengan kecepatan ini selama bertahun-tahun jika perlu." Yang lebih mengkhawatirkan, sekutu-sekutu Iran belum sepenuhnya terlibat dalam perang ini.